Haleluya, kita membuka kitab Hosea ya. Hosea pasal ke-6, ayat 1 sampai ke-3. Kita akan baca semua ayat ini bersama-sama. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca 3, 4. Marilah, biarlah kita berbalik kepada Yahweh, sebab Dia telah mencabik, tetapi Dia akan menyembuhkan kita. Dia telah menghantam, tetapi Dia akan membabat kita. Dia akan menghidupkan kita setelah 2 hari. Pada hari yang ketiga Dia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Dan biarlah kita mengenal, biar kita berusaha untuk mengenal Yahweh, yang kemunculannya seperti fajar yang menyingsing. Dan Dia akan datang seperti hujan awal dan hujan akhir bagi kita. Dia akan menyirami bumi. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur senantiasa atas firman Tuhan ya. Kita terus menerus dibanjiri dengan firman Tuhan. Karena terlebih ya dengan waktu yang kita percaya semakin mendekat ya. Kalau saudara perhatikan ayat kedua itu ya. Setelah 2 hari Dia akan menghidupkan kita. 1 harinya Tuhan itu 1000 tahun kita. 2 hari berarti kan 2000 tahun. Perhatikan gak itu tadi? Jadi ya itulah kita lihat segala sesuatu memang apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian pasal ke-6 ya, bahwa Bapa Yahweh berfirman, rohku tidak akan selamanya ada pada manusia. Ya, manusia hidup karena ada roh Bapa Yahweh. Tetapi karena kejahatan manusia yang begitu meningkat, sejak pada zaman Nuh Tuhan sudah menyingkapkan bahwa Dia tidak akan selamanya ada pada manusia. Karena itu jelas dikatakan umurnya hanya akan 120 tahun saja. Ya. Nah, saya menafsirkan 120 tahun dari kitab Kejadian itu adalah 120 tahun Yobel ya. 1 tahun Yobel adalah 50 tahun biasa. Kita sudah belajar itu dalam kitab Torah yang sedang kita pelajari ya. 120 dikali 50 ya 6000 tahun. Ya. Kita sudah belajar jelas firman Tuhan menyatakan ya bahwa antara Adam sampai kepada Yeshua itu sudah 4000 tahun. Dari Yeshua sampai ke kita ya 2 hari itu 2000 tahun. 4000 tahun tambah 2000 tahun sudah 6000 tahun. Ya. Tapi ada bonus yang Tuhan kasih diberikan kepada manusia seperti yang telah kita pelajari. Bapa Yahweh berfirman kepada Abraham, keturunanmu akan menjadi budak 400 tahun di tanah yang bukan miliknya, yaitu di tanah Mesir. Ya. Tetapi firman Tuhan jelas menyatakan, mereka bukan 400 tahun tinggal di tanah Mesir, tetapi 430 tahun. Jadi ada tambahan bonus 30 tahun. Nah, saya menafsirkan, mengambil contoh itu. Kalau kita mengikuti firman Tuhan dari Kejadian itu, 6000 tahun kita sudah lebih dari 6000 tahun. Ya, 6000 tahun. Kalau patokannya dari Abraham setelah jatuh dalam dosa ya. 6000 tahun kita memasuki 6026 tahun saat ini. Nah, kalau kita mengambil contoh bangsa Yesaya diperbudak, di totalnya di tanah Mesir ada 430 tahun. Karena itu saya menafsirkan ya
Tuhan berikan bonus tambahan 30 tahun. Jadi 6.030 tahun. Jadi kita akan memasuki sekarang ini 2026. Ya, bisa aja. Bisa aja dengan segala tanda-tanda zaman. Ya. Di mana banyak orang yang sebagaimana ayat firman Tuhan yang kita baca. Sebenarnya kalau apa yang tadi disaksikan ya itu bukan sesuatu hal yang kebetulan. Hanya mungkin kita kurang peka untuk menangkap dan memberikan jawaban yang tepat. Ya karena yang dihadapi ini kan ya memang orang yang boleh katakan sebenarnya sedang mencari-cari kebenaran, ya. Tetapi karena dia tidak sepenuh hati, ya hanya sepintas saja, ya. Karena itu seringkali dari tempat ini, saya sebagai pelayan Tuhan harus memperkenalkan bagaimana caranya kita melayani orang-orang yang seperti ini, ya. Kan ayat-ayatnya sebenarnya yang diberikan itu memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita untuk menjawab, ya. Kalau dibilang tadi kan siapa Yahweh, siapa Yeshua, ya dibalikin aja. Kamu suka nyanyi haleluya? Iya. Apa artinya? Banyak orang Kristen nggak ngerti itu haleluya itu apa. Mereka ngertinya haleluya itu pujilah Tuhan. Suatu kebohongan yang diberikan oleh si setan supaya jangan nama yang agung itu disebut. Karena kalau nama yang agung disebut, setan lari. Setan sangat takut dengan nama itu. Ya. Karena itu dia coba mengalihkan manusia, jangan manggil nama itu. Cukup Tuhan aja. Cukup Tuhan aja. Nah, karena itu ya, kalau saudara mengalami hal seperti itu ya biasanya kan dari keluarga-keluarga dekat. Tapi kalau saya lihat dari pandangannya jauh, dari pandangan yang lebih dalam lagi, ya sebenarnya dia sedang rindu untuk mencari kebenaran, ya. Tetapi masih ada kuasa kegelapan yang mencoba menahan. Dia datang sampai menyebut nama itu kenapa Yahweh, kenapa Yeshua. Berarti kan ada satu kerinduan. Jadi ya kita harus minta hikmat dari Tuhan. Cara yang gampang yang bisa ditangkap oleh manusia awam. Orang Kristen khususnya. Orang Kristen kalau nyanyi haleluya dia tahu haleluya. Tapi nggak ngerti artinya. Orang Kristen yang di gereja-gereja haleluya haleluya. Apa artinya? Artinya ya puji Tuhan. Kalau dikejar lagi Tuhan yang mana? Bingung mereka. Kalau gitu itu bahasa apa? Tambah bingung lagi. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Ya beberapa waktu belakangan ini kan. Apa yang dinyatakan dari ayat 1 tadi. Ya kita lihat dalam Hosea pasal 6 ayat 1 tadi. Marilah, biarlah kita berbalik kepada Yahweh. Perhatikan kata-kata berbalik, artinya dulu dia pernah di situ. Bisa tanggap? Sesungguhnya dulu dia sudah di sana, tapi udah pergi jauh, lupa kembali. Artinya imannya sebenarnya dasarnya sudah ada. Tetapi karena dunia menarik dia jauh dari nama yang kudus. Tetapi karena Tuhan punya kuasa. Ya. Tuhan punya kuasa untuk menarik orang yang telah ditetapkan sebelumnya untuk diselamatkan dengan caranya. Maka dia punya jalan. Ya. Dia punya jalan. Kalau saya sih kalau melihat dari kacamata yang luas,
Mungkin dia sejak pemberitaan firman waktu acara penguburan si Opa kan, ya memang firman itu disebutkan. Ya mereka juga bingung. Tapi tidak tahu bagaimana harus menanyakan dan dari mana harus memulainya. Maka waktu kita mau ke penguburan ada salah seorang, ya saya tidak kenal, ada bapak-bapak. Pak, saya mau diskusi, ya boleh aja. Ya. Ada kerinduan untuk mengenal Tuhannya yang selama ini mereka nggak ngerti kalau mereka dibawa kepada penyesatan. Kenapa, siapa yang nyesat? Karena itu apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika orang Farisi, ahli Torah, orang-orang Saduki mau dibaptis, kan siapa namanya, si Yohanes Pembaptis kan bilang, kamu keturunan ular beludak. Siapa itu? Ahli Torah. Siapa itu? Orang-orang yang ahli teologi. Ya. Nah, disinilah kita melihat, ya, apa yang dahulu kan pengkhotbah menyatakan, apa yang dulu ada sekarang ada lagi. Tidak ada sesuatu yang baru. Jadi memang kalau kita melihat hukum yang Tuhan bikin, hukum alam yang terjadi di muka bumi ini, ya, sebenarnya hanya rotasi aja. Tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berkurang. Karena itu pengkhotbah dengan hikmat yang luar biasa. Ya, tidak ada yang baru. Yang ada sekarang dulu sudah ada. Nggak ada yang baru. Kemudian disingkapkan lagi, kita sudah belajar dari kitab pengkhotbah. Ya. Semua air, semua sungai mengalir ke laut. Tapi laut nggak penuh-penuh. Kenapa nggak penuh-penuh? Loh, karena air yang dari laut itu berdasarkan pengkhotbah itu akan kembali ke mata air. Jadi mata air itu juga nggak akan kosong-kosong. Ya, melalui filtrasi yang sangat luar biasa. Laut ini kan sudah bercampur garam segala macam. Tapi kan air ini dengan poros-poros yang Tuhan kerjakan, dia akan kembali ke mata air. Tapi banyak orang yang nggak memperhatikan, itulah suatu hukum sirkulasi yang memang ada di muka bumi ini. Karena itu kalau kita, ya istilah kasarnya, mau menimbang dunia ini, mau menimbang dunia, timbangannya sama aja. Ya nggak sama-sama, walaupun manusia bertambah lahir. Lahirnya ada, yang mati juga ada kan. Ya begitu aja terus. Mutar sirkulasi, tidak bertambah, tidak berkurang. Karena itu pengkhotbah menyatakan nggak ada yang baru. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Ya. Dahulu manusia percaya kepada Bapa Yahweh melalui leluhur kita si Adam dan Hawa. Setiap saat Bapa Yahweh mengunjungi Adam dan Hawa. Ya. Terlebih setelah mereka jatuh dalam dosa. Tuhan mengambil inisiatif datang mengunjungi manusia setelah jatuh dalam dosa. Tetapi disitulah karena manusia memberi diri berkomunikasi dengan setan, akhirnya dia berubah. Egonya tinggi. Ya. Tidak ada sepatah kata pun, ya, yang dinyatakan oleh Adam dan Hawa. Mereka menyesal dan mereka minta ampun dosa. Enggak ada. Enggak ada ayatnya. Ya. Kalau tidak mengaku, tidak minta ampun, ya dosa itu ada. Karena dosa ada, Tuhan tidak mengizinkan mereka makan buah kehidupan dari pohon kehidupan. Loh kan banyak orang, wah pohon kehidupan, ke pohonnya kayak gini, ngarangnya itu dibuat sama setan. Saya harus jelaskan ya, jangan, kan pengajaran-pengajaran itu. Oh pohon kehidupan bentuknya kayak gini-gini, ya itu pengetahuan setan.
Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah pohon kehidupan. Artinya untuk hidup, segala sesuatu yang hidup pasti ada roh Tuhan di sana. Ya itulah firman Tuhan, ya itulah pribadi Yeshua. Ya Tuhan memberikan pilihan. Kalau dalam kata singkatnya, pohon kehidupan, pohon pengetahuan. Engkau pilih Tuhan, engkau pilih setan. Pilih aja. Itu baik, itu bentuk kasih Tuhan. Karena itu Tuhan berbicara berkali-kali dikatakan dari tempat ini. Ulangan 30. Ingat ulangan 30 gampang. Ulangan 30. Ya, coba kita lihat ayat 15. Ya. Kita belajar Torah itu jangan asal belajar. Bukan hanya supaya bab demi bab dilalui, bukan, pahami benar, digali lagi. Lihatlah, perhatikan ini kebaikan Tuhan. Aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, satu, ya. Kemudian kematian dan kecelakaan, hanya dua aja. Hidup dan mati. Hidup dan untung, mati atau terkutuk, kan gitu. Lah itu sudah ada sejak di Taman Eden. Ya. Pilih pohon kehidupan atau pilih pengetahuan. Pilih Tuhan atau pilih setan. Hanya itu aja. Itulah bentuk kasih Tuhan. Ya. Kalau kita lengkap terus ya. Yang pada hari ini kuperintah kepadamu untuk mengasihi Yahweh Elohimmu, untuk berjalan dalam jalan-jalan yang untuk memelihara perintahnya, ketetapannya, peraturannya. Engkau akan hidup dan bertambah banyak. Yahweh Elohim akan memberkati engkau di negeri yang kau masuki di sana untuk miliknya. Namun ini harus diperhatikan. Apabila hatimu berpaling dan engkau tidak mendengarkan dan engkau disesatkan, sujud kepada ilah lain dan melayani mereka, pada hari ini sudah nyata kepadamu, kau pasti binasa. Karena itu dengan berani saya menyatakan, kalau kau menyembah Yesus, itu nama ilah lain. Ya, Yesus itu ilah lain. Jangan ada padamu ilah lain. Tuhan tidak pernah memberitakan turun dari sorga, kasih dia nama Yesus. Tidak ada, karena nama Yesus itu nggak ada artinya dalam bahasa Ibrani. Beri dia nama Yeshua. Kalau nggak percaya, dengarlah orang Ibrani itu nyanyi apa. Karena keselamatan itu datang dari sana. Ya kalau umpamanya, ya bisa aja kan. Keluarga dari si Oma itu datang lagi, kasih tahu aja. Yesus itu nama ilah lain ya. Nama yang benar dihapus, diganti dengan nama ilah lain. Karena itu ada tertulis, jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Ilah-ilah lain adalah berhala. Termasuk saya katakan, Yesus itu juga nama berhala. Karena itu bukan nama dari sorga. Ya biar orang di luar sana juga ngerti. Mau marah ya boleh. Dengarlah orang Yahudi itu panggilnya siapa? Yeshua atau Yesus. Dalam bahasa Ibrani Yesus itu nggak ada artinya. Ingat di kayu salib itu ada 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. Tetapi justru yang dikenal bahasa Latin. Dari bahasa Latin ini Yesus, turunannya jadi Yesus. Dan itu bukan nama Tuhan yang dari sorga. Karena itu kita lihat lagi 2 Korintus 11 ayat keempat. Ya, bukan lagi waktunya main-main ya. Kita harus kembali kepada yang asli, kata ayat 1 tadi kan. 2 Korintus pasal 11 ayat keempat. Sebab sesungguhnya kalaupun ada yang datang memberitakan Yeshua yang lain, jangan berhenti di situ aja. Firman Tuhan katakan yang tidak pernah kami beritakan. Para rasul tidak mungkin memberitakan nama Yesus. Karena mereka mengenal Yeshua sejak para murid bergaul dengan Tuhan 3,5 tahun. Sejak karena ini ditulis oleh si Paulus.
Paulus itu mengenal inilah Yeshua, bukan Yesus. Dan saya menafsirkan, yang dikatakan Yeshua yang lain itulah Yesus. Dan nama Yesus tidak menyelamatkan. Karena itu bukan nama dari sorga. Bukan. Ya biar orang di luar sana dengar kupingnya merah mau marah. Saya memberitakan supaya kau selamat. Engkau harus berbalik kepada yang benar, kata ayat 1 tadi kan. Agama apa gereja tidak menyelamatkan. Agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah engkau percaya kepada Tuhan yang memberikan kehidupan. Jadi bukan lagi waktunya main-main. Saya berani mengatakan karena itu kebenaran. Kan gak susah kita punya HP ketik aja tek. Ya, kan yang ditulis dalam salib itu, di salib itu kan ada 3 bahasa. Ya, 3 bahasa. Ya, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani, ada bahasa Latin. Yang dikenalkan Latin. Karena ya kita sudah belajar. Kenapa pakai yang Latin yang lebih terkenal? Karena dahulu semua ini yang namanya orang Kristen ada di dalam naungan Katolik. Orang Katolik itu pakai bahasa, dalam tata ibadahnya pakai bahasa Latin. Dari situlah nama Yesus itu mulai dikenal. Dan nama itu saya berani menafsirkan. Itulah salah satu pekerjaan paling besar dan paling sukses yang dilakukan oleh si setan untuk membinasakan manusia. Di mana Tuhan merencanakan untuk menyelamatkan manusia. Tetapi karena Tuhan setia kepada firman-Nya, kalau engkau percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Masihiah, kau selamat. Tapi kau percaya kepada ilah yang lain gak bakal selamat. Ya, saya menyadari bahwa ketika saya katakan Yesus itu nama ilah yang lain, banyak yang marah. Lo marah itu gak jadi masalah. Asal saya berani menyatakan yang benar. Lo kan gak susah. Ketika aja Yesus dalam bahasa Ibrani itu apa? Yeshua. Yeshua. Dan Yeshua itu ada artinya. Dalam bahasa Ibrani, jangan lihat tulisan kayak kita Yeshua, tulisan Yotsin Waw Ayin. Yahweh Shua, Yahweh yang menyelamatkan. Firman Tuhan menyatakan dalam kitab Yesaya, akulah Yahweh, tidak ada juru selamat yang lain. Ya, baik dalam yang kita kenal perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya sama. Orang Kristen kalau ditanya, Tuhanmu di perjanjian lama yang kita sebut perjanjian lama itu siapa namanya? Kok bisa beda dengan Tuhan yang di dalam perjanjian baru? Umatku binasa karena tidak mengerti, tidak memilih pengetahuan yang benar akan Tuhannya. Karena Hosea pasal 4 ayat ke-6. Coba kita lihat itu Hosea pasal ke-4 ya. Ayat ke-6. Umatku dibinasakan. Karena apa? Kurang pengetahuan. Kenapa? Karena kamu menolak pengetahuan itu. Maka aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Karena kamu melupakan Torah Elohimmu. Aku pun akan melupakan anak-anakmu. Ya. Nah, saudara juga harus punya dasar iman yang kuat. Jangan bilang, oh kata pendetaku, kata gembalaku, Yesus itu bukan nama yang benar. Ya kita harus ada dasarnya, jangan asal cuap aja. Ya, seperti yang sering kali saya katakan. Kalau saudara sering atau melihat orang-orang kan ada istilahnya tim penyelamat. Ya, tim penyelamat mukanya ya dia harus menyelamatkan orang-orang yang dalam bahaya kan. Untuk menyelamatkan orang yang ada di dalam bahaya, boleh karena itu tugasnya. Tetapi dia harus yakin bahwa dia itu selamat. Jangan menolong orang untuk diselamatkan, kau juga ikut mati, konyol. Itu namanya bukan penyelamat.
Loh, untuk kita berani mewartakan kebenaran firman untuk menyelamatkan orang, bukan karena kita, tetapi firman yang kita katakan, kita harus mempunyai fondasi yang kuat. Benar-benar tertanam di dalam batu karang yang teguh, yaitu Yeshua Masih. Ya, kita lihat dalam 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus pasal ke-10, batu karang yang teguh. Ya. 1 Korintus pasal ke-10 ayat ke-2 mulai. Mereka semua telah dibaptis sebagai Moshe di dalam awan dan dalam laut. Mereka semua telah makan makanan rohani yang sama. Perhatikan, mereka semua telah minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang sama. Yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Hamasiah. Batu karang itu adalah Yesus. Pondasi kita adalah firman yang hidup. Ya, karena itu ya jangan ibadah asal ibadah. Kita ibadah supaya dengan firman iman kita bertambah, dan kita benar-benar terus berubah, terlebih waktu sudah dekat. Kalau apa yang dikatakan dari ayat yang kita baca, jelas dikatakan ayat kedua, setelah 2 hari Dia akan menghidupkan kita pada hari yang ketiga. Setelah 2000 tahun. Masa anugerah bagi khususnya orang-orang non-Yahudi. Saudara dan saya, inilah masa anugerah 2000 tahun dari Yeshua. Sejak dia ditolak oleh bangsanya sendiri, maka anugerah diberikan bagi saudara dan saya. Orang non-Yahudi. Inilah yang disebut masa anugerah 2000 tahun. Untuk kita benar-benar memanfaatkan waktu ini. Ya. Karena kan dalam suasana 2 hari ini kan ya dunia mempengaruhi kita. Tetapi Tuhan berjanji sesuai firman Tuhan, Dia akan menghidupkan kita pada hari yang ketiga. Kita sudah belajar dari Efesus pasal kedua ayat 1. Orang yang berdosa itu dalam pandangan Tuhan dia mati. Kan baru kemarin kita belajar itu, ingat gak itu? Efesus pasal 2 ayat 1. Ya. Karena itu kita yang dalam masa penantian, masa anugerah 2000 tahun ini. Kita dilatih oleh Tuhan. Supaya kita keluar dari kongkongan ikatan dosa. Memasuki hari yang ketiga, 1000 tahun untuk kita hidup bersama dengan Dia, memerintah bersama Dia. Ya, kalau ya bisa aja kan saya menafsirkan atau saya sudah menafsirkan, bisa aja waktu itu ya tahun 2030. Masalahnya bukan itu, masalahnya siap nggak kita? Kalau Tuhan kasih umur panjang sampai tahun itu, apakah kita siap? Apakah masih menganggap enteng? Ya, karena nanti apabila kita nggak diangkat dan masuk ke dalam kesukaran besar, firman Tuhan katakan pahlawan aja nangis, pahlawan itu. Pahlawan aja nangis. Artinya betapa beratnya masa itu. Karena itu kita atau saya mengajarkan. Ya. Karena mengimani apa yang dikatakan Wahyu 12. Ketika masa kesukaran besar. Gereja disingkirkan, ditaruh di suatu tempat yang sudah disiapkan. Itu firman. Itu bukan hanya berbicara perempuan, berbicara gereja, berbicara saudara dan saya. Dan itu hanya akan terjadi apabila kita benar-benar hidup di dalam Dia. Kalau enggak ya kita akan menanggung resikonya. Kalau seandainya benar-benar tahun 2030 benar ya. Kalau seandainya. Ya, kan tinggal 4 tahun lagi. Ya,
Ya, saya kan ya karena ini kan berdasarkan firman. Bangsa Yesaya keluar dari Mesir, mereka merayakan Paskah. Keluar dari perbudakan. Menjadi ciptaan yang baru. Ya. Karena Paskah itu kan berarti ada pengorbanan. Karena dosa, kan waktu zaman Adam mereka tidak minta ampun dosa. Itu digenapkan begitu Yeshua anak domba Paskah. Dia berkorban sejak Adam jatuh. Adam dan Hawa. Dia menjadi korban Paskah untuk keselamatan manusia sejak Adam sampai waktu anugerah selesai. Keluar dari Mesir, Paskah. Mau masuk ke tanah perjanjian, juga Paskah. Loh, kita kan boleh nafsirin. Tanah perjanjian kan berarti tempat yang indah. Loh, boleh aja kita nafsirkan bahwa waktu pengangkatan itu ya bisa jadi Paskah. Ya kan nafsir. Nafsir itu seringkali saya kan bisa benar bisa salah. Masalahnya bukan benar apa salahnya, masalahnya siap apa enggaknya, itu aja. Kalau siap, lo enak kan? Enak. Ya, kalau tadi dikatakan duduk di pangkuan Abraham. Ya, boleh aja menafsir-nafsir. Tapi kan Yesus berkata, tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa tanpa melalui Dia. Artinya kita akan ketemu Dia. Ketemu Bapak Yahweh. Tapi kalau kita berjalan di dalam firman, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita berjalan dalam firman, kalau kita berjalan di dalam Yeshua, kita akan ketemu dengan Bapa. Ya. Tapi di situ kita ketemu ya mungkin, oh ini dulu Pak Adam. Ini Tante Hawa. Kita bisa aja kan. Karena saya percaya mereka selamat ketika Yesus memberitakan Injil dalam alam roh. Orang-orang ini ada. Karena Adam dan Hawa itu kan nggak pernah minta ampun dosa. Ketika Yesus beritakan Injil dalam alam roh, ya saya percaya mereka terima. Termasuk Bapak Abraham kan nggak pernah ketemu Yeshua secara nyata. Tapi dalam alam roh ketika Yesus memberitakan firman, mereka percaya. Dan berkali-kali saya ingatkan. Jangan kita seperti orang-orang dunia yang namanya orang-orang Kristen. Kalau ditanya, kenapa Yesus harus mati? Oh, itu untuk menebus dosa. Itu kalau saya gurunya, itu saya kasih 50. Karena itu jawaban yang hanya separuh aja. Karena segala sesuatu harus dikaitkan dengan firman. Jadi saya mengajarkan saudara kalau ada orang bertanya gitu, harus jawab sebagaimana tertulis. Yeshua berkata, bukan aku yang menghakimi, tetapi apa? Firman yang aku katakan, itulah yang menghakimi. Kita lihat dalam Yohanes berapa? Kita ya berkali-kali kan diingatkan supaya ingat. Supaya ketika engkau bertemu dengan orang-orang, ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau apa yang tadi saya katakan, kebanyakan orang Kristen menyatakan gitu. Yesus mati karena untuk menebus dosa salah kita. Itu hanya 50%. Dan di tempat ini saya ajarkan sebagaimana tertulis. Ya, kita lihat. Yohanes pasal 12. Kita baca ayat 47, 48. Jika seseorang mendengarkan firman-Ku dan dia tidak percaya, perhatikan, aku tidak menghakiminya. Sebab aku datang tidak untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Nah, perhatikan ayat 48. Siapa yang menolak aku
dan tidak menerima firman-Ku, ia mendapatkan dia yang menghakiminya. Siapa yang menghakiminya? Firman yang telah kuucapkan itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Lo si Adam, si Nuh yang lahir sebelum Yesua dimunculkan, nggak pernah dengar firman dari Yesua. Kan jelas dikatakan, yaitu firman telah kuucapkan. Jadi apa yang dikatakan Yesua itulah yang menghakimi. Karena itu dia harus mati di dalam alam roh, dia memberitakan firman. Karena firman itu yang akan menghakimi. Tetapi kalau orang menerima firman yang diucapkan, apabila engkau hidup di dalam aku, kata Roma pasal keberapa kemarin, pasal 8, tidak ada penghukuman. Jadi kalau orang nanya kenapa Yesus harus mati, karena dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kan jelas. Dia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Loh, kalau orang yang mati sebelum dia, ya tidak pernah mendengar firman-Nya. Kita lihat ya. 1 Petrus pasal keempat, ayat ke-5. Mereka yang akan memberikan pertanggungjawaban kepada dia yang siap menghakimi yang hidup dan yang mati. Ya, ini tugas Yesua. Menghakimi orang yang hidup yang mati dengan firman-Nya. Karena itu orang yang mati sebelum dia dimunculkan, nggak pernah dengar apa yang dia katakan. Karena itu dia harus pergi ke tempat di mana orang-orang ditempatkan. Yang seringkali dikenal Hades. Kan semua dikumpulin di satu tempat. Supaya gampang diberitakan firman. Plak ya, dalam alam roh. Kalau mereka terima, ya selamat. Karena mereka menolak, ya mati. Ya itu aja, mati selamanya menerima penghukuman pada saat penghakiman nanti. Jadi paling sedikit saya sudah membekali saudara. Kalau ada pertanyaan kenapa Yesus harus mati, ada dua tugasnya. Untuk orang yang hidup, dia selesai memberitakan firman, dia harus mati untuk memberitakan firman bagi orang yang mati. Jadi dia punya tugas memberitakan firman, menginjili orang yang hidup dan yang mati. Siapa yang percaya kepada firman, dia akan selamat. Ya, jadi ya kita melihat di sini ya cara Tuhan luar biasa. Ayat-ayat yang tadi kita baca. Yang kalau sepintas begitu aja ya lewat aja gitu. Tapi ajakan firman Tuhan melalui Hosea. Mari kembali kepada Yahweh. Kenapa kalau engkau tidak percaya Yahweh jangan harap keselamatan. Yang namanya ilah-ilah lain itu selain Yahweh dan Yeshua. Ya ilah lain. Termasuk ya nama Yesus itu. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Jangan keluar dari mulutmu. Jangan menyebut namanya. Itu kan larangan Tuhan. Tapi waduh mungkin pelayan Tuhan yang dulu enak aja. Lu gimana sih? Apa salah saya katakan Yesus itu bukan nama juru selamat. Yesus itu ciptaan si Pontius Pilatus, bukan nama dari sorga. Itu bukan nama dari sorga. Karena nama itu dalam bahasa Ibrani gak ada artinya. Dan Tuhan mau menegaskan. Dari dua kitab yang kita kenal, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nama Tuhannya tetap sama. Yaitu Yahweh. Ya. Oh buktinya yang lain, Yeshua. Kalau tulisannya Yeshua, tulisannya bahasa Ibrani, Yod-Sen Wawain. Yodnya itu Yahweh, Shua yang menyelamatkan. Artinya tetap Yahweh, Yahweh. Karena itu dikatakan, hai penyembah Yesus, kembalilah kepada Yahweh. Dalam nama Yesus, tidak ada nama Yahweh. Bisa datang nggak maksudnya? Ya, kembalilah kepada Yahweh, Hosea tadi kan.
Kenapa? Karena banyak orang Kristen tidak memanggil nama Yahweh. Memanggil nama ilah yang dari turunan yang diberikan. Berdasarkan perkataan atau tulisan si Pontius Pilatus. Yesus, jadilah Yesus. Dan itu tidak ada nama Yahweh di sana. Karena itu Hosea pasal 6 tadi. Kembalilah kepada Yahweh. Karena kalau engkau tidak kembali kepada Dia, jangan harap kau selamat. Ya, kita kan hanya bilang kembali kepada Yahweh. Kenapa? Karena banyak penyembah Yesus. Dan di dalam nama Yesus itu nggak ada nama Yahweh. Nggak ada nama Yahweh. Tapi kalau nama Yeshua, dalam nama Yeshua ada nama Yahweh. Karena itu jangan heran, kembalilah kepada Yahweh. Walaupun mungkin ya banyak orang yang telinganya panas, yang jadi lebih baik panas, hati panas, tetapi mulai bingung, bener gak? Lu kau punya HP atau mungkin kau sudah beratus kali ke Israel sana, kenapa gak nanya sama orang Israel, siapa nama juru selamat? Siapa nama Tuhanmu? Memang bangsa ini kalau ketemu Yod-Heh-Waw-Heh, dia panggilnya Adonai atau Hashem. Kenapa? Karena firman Tuhan berdasarkan pengertian mereka, jangan memanggil nama yang kudus itu sembarangan. Akhirnya mereka ganti nama itu Hashem. Ha itu, Shem itu nama itu. Ya, atau Adonai, Adon dari kata Adon, Adonai Tuhanku. Ya. Tetapi ingat, berulang kali dari tempat ini dikatakan, ketika waktunya tiba, Tuhan menulis Torahnya dalam hati sanubari mereka dan menulis di akal budi mereka. Jadi jangan menyamakan dirimu seperti orang Israel. Mereka itu beda. Karena leluhur mereka adalah orang yang sangat dikasihi Bapa Yahweh. Ya. Ya kita sih boleh aja bilang Israel rohani sih oke-oke aja. Tapi Israel rohani nama Tuhanmu siapa? Ya. Jadi jangan sampai kita salah. Memang firman Tuhan katakan. Tugas firman Tuhan, ya. Firman itu kita lihat dalam Ibrani pasal ke-4 ayat ke-12. Sebab firman Elohim lah yang hidup, berkuasa dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, sanggup membelah hingga terpisahnya jiwa roh, sendi-sendi, sum-sum, bahkan sanggup membedakan pikiran dan niat hati. Ya kalau mikirnya kayak gitu ya, dikatakan oleh firman Tuhan, sum-sum dan sendi berbicara tubuh. Firman Tuhan itu hidup, bukan mati. Karena firman Tuhan itu adalah pribadinya sendiri. Firman itu yang membersihkan tubuh, roh, dan jiwa kita. Loh kalau firman itu yang bagaikan lebih tajam daripada pedang bermata dua, menusuk kita, memang sakit. Sakit daging, sakit bagi daging. Kenapa sakit? Karena engkau masih hidup. Tapi kalau firman Tuhan katakan, matikanlah dirimu. Ketika engkau ditusuk oleh firman Tuhan, dibersihkan tubuh roh dan jiwamu, karena dalam tanda kutip engkau mati, gak terasa. Ketika kita diproses karena kita sudah mematikan kedagingan kita. Ketika firman Tuhan membersihkan kita, kita penuh dengan sukacita. Nggak rasa sakit. Ya, sehingga dikatakan oleh firman Tuhan tadi, dia memang mencabik, dalam keterjemahan Lukas, tetapi dia juga menyembuhkan. Dia juga yang melukai, tetapi dia juga membalut. Itu suka, cak.
Tetapi sayangnya banyak orang yang menamakan diri anak Tuhan. Ditusuk sama firman justru lari. Akhirnya tidak memberi kesempatan untuk dibalut oleh Tuhan. Bisa tahu nggak maksudnya? Kan banyak orang yang begitu gampang ketika ditegur malah lari. Ya, yang negurkan firman. Saya sebagai pelayan Tuhan harus hanya menyampaikan firman. Saya nggak benci saudara, enggak. Kau yang di sini, kau yang di luar. Enggak ada. Tapi tanggung jawabku sebagai 5 jawatan. Sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus 4. Saya bertanggung jawab memberitakan apa yang harus saya beritakan. Supaya siapa yang menerima firman itu dan mempraktekannya dia akan selamat. Terlebih waktunya sudah semakin dekat. Marilah kata firman Tuhan yang kita baca tadi. Ya. Marilah kita kenal Tuhan. Kan dalam ayat 3 tadi kan. Marilah kita mengenal Tuhan. Tuhan adalah firman itu sendiri. Marilah kita mengenal Dia, bagaimana caranya. Kan gitu. Ya. Kita lihat dalam Efesus pasal 1. Ayat ke berapa itu? 17. Supaya Elohim Tuhan kita Yeshua Mashiach, Bapa kemuliaan dapat memberikan kepada kamu roh hikmat dan penyingkapan dalam pengenalan akan Dia. Coba kita terjemahan Elohim. Dan meminta kepada Tuhan kita, Yeshua Mashiach, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk apa? Mengenal Dia dengan benar. Kita sudah belajar beberapa hari yang kemarin, ketika orang berkata kalau ngomong itu pakai hikmat ya, berarti orang ini gak ngerti firman. Ada tertulis, Yeshua itu hikmat Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mau mengenal Dia hanya melalui firman. Tetapi berdasarkan ayat ini, ya, hikmat itu adalah Yeshua adalah hikmat Elohim dan firman. Kita lihat lagi ya, 1 Korintus 1 ayat ke-24. Namun bagi mereka yang terpanggil baik orang Yahudi maupun orang Yunani, Hamas yaitu kuasa Elohim dan hikmat Elohim. Kalau kita mau mengenal Bapa Yahweh dengan benar, kita harus memohon roh hikmat dan pewahyuan. Pewahyuan artinya penyingkapan. Mau mengenal Dia dengan benar, siapa itu hikmat? Yeshua adalah hikmat, Yeshua adalah firman. Ya. Tapi dikatakan tadi Efesus 1, hikmat dan pewahyuan. Artinya firman engkau terima dengan benar yang dibuka oleh Tuhan. Pewahyuan dibuka. Kalau firman itu kau baca tidak dibuka sama Tuhan. Gak ngerti. Gak ngerti. Ya, dan untuk bisa menerima itu, ya harus ada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan dengan benar. Karena itu Roh Kudus diberikan kepada kita yang telah diangkatnya menjadi anak. Ya memang kaitannya memang ke situ juga. Banyak orang Kristen ya gereja-gereja sekarang lah. Banyak gereja-gereja umumnya, gereja-gereja besar. Seringkali mengabaikan peran Roh Kudus. Ya. Kenapa? Karena mereka memang banyak yang tidak dibaptis dengan Roh Kudus. Kenapa enggak dibaptis Roh Kudus? Karena enggak dibaptis dengan benar. Tidak dikuburkan manusia lamanya melalui baptisan. Dengan cara yang benar, nama yang benar, orang yang benar. Ya tidak bisa menerima Roh Kudus. Enggak ada Roh Kudus. Bagaimana mau mengerti firman? Gak bisa. Gak ngerti firman.
Sedangkan firman itu yang menyelamatkan. Ya nggak bisa. Semua saling kait mengait. Karena itu jangan heran apabila Yesus berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena yang terpanggil ini pun merasa diri ya. Inilah yang satu doktrin yang seringkali ditanam oleh para pemimpin gereja. Pokoknya engkau jadi Kristen, percaya Yeshua atau dengan nama berhala itu, kau pasti selamat. Orang yang percaya Yahweh juga, yang penting kau dibaptis pasti selamat. Dari mana ayatnya? Nggak ada ayatnya yang menyatakan engkau punya, kau masuk baptisan kau selamat. Contohnya apa? Yudas contohnya. Contohnya itu Yudas. Yudas itu sudah dia baptis. Dia sudah melayani orang. Orang sakit sembuh. Bahkan mungkin orang mati dia bangkitkan. Bahkan saya percaya sebagaimana Yesus katakan. Jangan bersuka karena roh-roh itu jatuh. Tapi bersukacitalah karena namamu tercatat di sorga. Nah, saya percaya waktu itu Yudas termasuk namanya. Tercatat dalam kitab kehidupan. Tetapi karena dia tidak setia, ada tertulis dalam kitab Mazmur. Nama yang tertulis pun bisa dihapus, bisa disetip oleh Tuhan. Tuhan gak main-main dalam hal keselamatan. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai terpatok dengan ajaran-ajaran mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan. Bahkan dulu udah lama ya waktu kayaknya baru-baru bertobat juga. Wah, seorang pelayan Tuhan yang kelihatannya sih waktu itu memang termasuk yang top lah. Kebetulan ada orang yang mati. Ya karena masih keluarga kita hadir lah. Yang mati ini kalau saya nggak salah namanya Immanuel. Wah, keren kan. Apa yang dikatakan pendeta ini? Namanya aja Immanuel, pasti masuk surga. Enak aja. Di penjara itu banyak nama Petrus. Bahkan dulu waktu saya kerja di luar sana, orang Filipina, siapa namamu? Yesus. Wah, hebat. Yesus namanya. Begitu tanya-tanya, agamamu apa? Agama seberang. Namanya Yesus. Loh, kok nama itu menjamin pasti masuk surga? Kayak gitu-gitu kan menyesatkan. Dan kita diajar oleh Tuhan. Kenallah Tuhan dengan benar. Dan untuk mengenal Tuhan dengan benar, hanya melalui firman. Paulus bersaksi bahwa orang pilihan saudara-saudaranya bangsa Israel. Menurut pengakuan Petrus, kita baca Roma pasal ke-10. Ayat kedua. Sebab aku memberi kesaksian terhadap mereka. Mereka di sini orang Yahudi. Bahwa mereka memiliki kecemburuan Elohim. Tetapi bukan dasar atas. Coba kita lihat terjemahan Lukas. Apa? Eloi. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka sungguh berapi-api untuk Tuhan. Tetapi tanpa pengertian. Dalam terjemahan Lukas, aku memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka punya kesungguhan terhadap Elohim. Sayangnya tidak berdasarkan pengenalan yang benar. Ya, kalau kita hanya kenal samar-samar, akhirnya bisa tersesat. Karena itu pada akhir zaman ini firman Tuhan bekerja. Kalau kita ditusuk oleh firman, memang sakit. Tapi kalau sakit koreksi diri, berarti dagingnya masih kuat. Kata firman Tuhan, matikanlah dagingmu. Supaya ketika firman Tuhan menusuk engkau, ya tenang-tenang aja. Ya Tuhan silakanlah bersihin karena aku mau selamat. Apalagi waktu kedatanganmu sudah dekat, bersihin aja. Ya, kita tidak akan merasa, ya ketika ditusuk ya terima kasih Tuhan. Engkau membersihkan tubuh, roh dan jiwaku. Ya. Karena kenapa bisa begitu? Karena kita kenal dia dengan benar. Bagaimana kita mengenal dia dengan benar? Hanya melalui firman. Firman itu kita baca dengan roh hikmat. Dengan
pembukaan rahasia untuk mengerti rahasia firman. Firman itu akan membersihkan kita terus menerus sampai tuntas. Tuhan tidak pernah bekerja tanggung-tanggung. Kalau saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Kita ini, kata Roma pasal 3, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tetapi kita, kata Roma pasal 5, kita dibenarkan karena kita percaya kepada Yeshua. Tetapi kalau hanya sampai dalam percaya aja, jangan harap selamat. Kita percaya, kita memberikan diri, Tuhan proseslah aku. Proseslah aku. Kita dibenarkan artinya dibuat jadi benar. Dibuat jadi benar oleh siapa? Oleh firman. Karena firman itu yang menyelamatkan. Tetapi ketika firman yang bagaikan pedang tajam itu menusuk daging kita, kalau kita tidak sungguh-sungguh, artinya ya belum mati benar dalam pandangan Tuhan. Dagingnya masih kuat, ya sakit sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit, aduh enak aja pendeta itu ngomong. Terus apa? Gak mau ke gereja. Ya sudah. Kan banyak seperti itu. Banyak orang menamakan diri orang Kristen. Begitu banyak yang gampang tersinggung. Padahal firman Tuhan tadi dalam Ibrani pasal 4. Firman Tuhan itu tidak menyinggung. Tapi dia menusuk. Kalau ditusuk memang luka. Tapi jangan lari ketika luka, Tuhan membalut. Tuhan menghibur. Ya, karena dia mau saudara dan saya selamat. Kenapa dia tusuk, dia lukai? Karena dia mau membersihkan kita. Mau membersihkan kita sampai tuntas. Karena dia mau kita selamat. Karena dia sudah menetapkan saudara dan saya untuk selamat. Karena itu dia mau menanamkan semua kebenaran itu dalam kita. Sehingga kita tidak lagi ikut-ikutan dunia. Tidak lagi ikut-ikutan apa yang diwartakan Pontius Pilatus. Namanya ada YHWH, ada NB, ada Indre. Yang benar hanya YHWH. Yeshua HaNatsri. Umelek HaYehudim. YHWH. Yeshua. Tetapi nama yang kudus justru harusnya di urutan pertama. Hilang. Diganti. Kan coba kita lihat dalam Yohanes 19 ayat 19 ini. Justru nama Indri itu di paling bawah. Tapi naik peringkatnya jadi dari peringkat bawah jadi peringkat ke atas. Ya. Yohanes 19 ayat 19. Pilatus pun menuliskan sebuah prasasti setelah meletakkan dan salib. Dan yang tertulis adalah Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Maka banyak orang Yahudi membaca prasasti itu karena tempat di mana Yesus disalibkan berada di kota. Dan itu dituliskan dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. Bahasa Ibraninya hilang, bahasa Latinnya naik ke atas. Jadi nomor 1. Dan dunia, saya menafsirkan salah satu keberhasilan setan mengganti nama yang kudus dengan nama ilah yang lain. Dan sayangnya, sudah tahu bukan nama yang benar, dianggap sebagai kebenaran. Kan 1 Timotius pasal 6. Kebohongan dianggap benar, akhirnya menyesatkan orang. Nah itu yang terjadi. Tapi saat ini Tuhan katakan kembali kepada Yahweh. Kembali kepada Yeshua. Karena di dalam nama Yeshua ada nama Yahweh. Di dalam nama Yesus tidak ada nama Yahweh. Tapi ya keputusan ya Tuhan itu kan baik. Mau pilih Yahweh dan kehidupan. Atau kau mau pilih ilah lain. Kematian dan kutukan. Ya terserah. Dan saya tidak akan lebih dari itu. Saya hanya katakan ya. Saya sebagai pelayan Tuhan menghimbau kepada saudara. Kalau kau mau selamat. Kalau kita mau selamat. Jangan salah pilih. Pilih Yahweh, beribadah kepada Yahweh. Engkau selamat dan engkau beruntung. Tapi engkau pilih ilah yang lain. Engkau pasti binasa dan terkutuk.
Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri.